Dengan semester 1 2022 suku bunga dana perbankan masih bisa turun signifikan. Anda melihatnya dengan ekspektasi soal suku bunga deposito bank, bagaimana LPS rate juga di 2022, Pak? Kalau suku bunga perbankan pasti akan tergantung kepada policy rate bank sentral maupun di LPS. Saya sih melihat kita belum akan mengadjust suku bunga penjaminan. Biasanya itu akan berpengaruh besar ke suku bunga deposito. Artinya cost of capital dari perbankan juga masih akan relatif terjaga, relatif rendah. Sehingga mereka masih mempunyai ruang untuk bermain-main dengan suku bunga pinjaman. Kalau mereka mau turunkan ya bisa turun kalau mereka mau. Tapi itu kan tergantung kepada sinyal dari kebijakan fiskal maupun moneter maupun kondisi di sektor finansial secara keseluruhan. Kalau saya lihat ruangnya masih terbuka lebar walaupun di global sana suku bunga naik. Pak Purba, melihat bahwa tahun 2022 ini sebentar lagi kita akan song-song. Anda melihat outlook untuk ekonomi dan juga daya tahan perbankan di 2022 mendatang seperti apa dari kacamata LPS? Kalau kita lihat perbankan kita amat baik keadaannya ya. Ke depan pun akan membaik terus. Ini keadaannya selalu inline dengan arah perbaikan ekonomi kita. Kalau kita lihat 2020 kita susah, 2021 ini mulai membaik dan membaik terus. Kalau kita lihat rekor yang ada, yang paling gampang kita lihat laba bersih perbankan deh. Dari bulan ke bulan naik terus. Misalnya bulan November 2020 hanya 97,8 year to date ya. Di Oktober naik ke 118,7. Di November udah naik ke 131,2 triliun. Dibandingkan tahun yang lalu udah naik 34% itu keuntungan perbankannya. Jadi perbankan bergerak ke arah yang sehat terus dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat pertumbuhan kredit juga sudah naik. Yang tadinya kan semuanya skeptis, tahun ini nggak bisa tumbuh positif. Angka terakhir bulan November tuh sudah tumbuh 4,4% year on year. Mungkin di akhir tahun ini bisa mencapai 5% atau lebih sedikit. Jadi fungsi intermediasi perbankan perlahan-lahan membaik dan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Ini yang merupakan modal kuat untuk ekonomi kita terus membaik di tahun 2022 nanti. Jadi kalau kita lihat bottomnya ekonomi kita tuh di pertengahan 2020, habis itu membaik terus secara bertahap, dan tahun 2021 juga momentumnya semakin kuat. Saya pikir sekarang kita sudah firmly kalau kita bilang di ilmu siklus bisnis, di arah ekonomi yang sedang ekspansi terus. Itu kalau kita lihat sejarah kita, paling sedikit kita bisa tumbuh 7 tahun berturut-turut. Jadi kalau tahun depan sih, kalau kita hitung tahun 2021 mulai tumbuh lagi, tahun depan sih pasti aman kita tumbuh. Jadi kita bisa tumbuh paling enggak sampai 2027 nanti. Kalau kita lihat dari angka pertumbuhannya ya, kita perkirakan tahun depan kita bisa tumbuh sekitar 5,2%. Jadi jauh lebih baik dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun 2021. Kalau dari kacamata Anda untuk pertumbuhan DPK tahun depan seperti apa, Pak? DPK tahun depan tumbuhnya akan lebih baik dibandingkan dengan sekarang. Kalau kita lihat 2022 itu baseline kita prediksi tumbuh 9%, tapi yang kalau optimis ya mendekati 10% lah dana pihak ketiga bisa tumbuh. Pak, terkait dengan tahun 2022 mendatang, tentunya masih ada COVID-19 juga ya, karena kalau kita lihat kan ada varian Omicron juga di penghujung tahun 2021 ini. Anda melihat risiko di sistem keuangan sendiri yang harus mungkin diantisipasi oleh para pelaku yang berada di sektor keuangan seperti apa, Pak? Yang pertama kita monitor deh perkembangan COVID itu seperti apa. Walaupun kalau saya sih fokusnya tidak ke Omicron saja ya. Karena walaupun Omicron digembar-gemborkan oleh media barat maupun di sini, korbannya masih sedikit dan walaupun menyebarnya cepat, fatalitasnya sedikit kecil. Malah yang Delta yang masih hari ini per hari di seluruh dunia. Jadi yang resiko pertama adalah tadi kita monitor terus sektor kesehatan seperti apa. Kalau bisa dikendalikan ya alhamdulillah. Tapi kalau saya lihat tren di Indonesia sepertinya sudah semakin dikendalikan. Jadi kalau saya sih mengantisipasi gangguan dari Omicron atau COVID ke ekonomi kita akan lebih kecil lagi dalam bulan-bulan ke depan. Risiko yang kedua adalah mungkin kenaikan inflasi di negara-negara maju. Kalau negara maju atau negara partner dagang kita naik inflasinya, biasanya kalau kita impor barang harganya juga naik, inflasinya bisa naik juga kalau kita nggak hati-hati. Nah itu yang kita takutkan kalau ketinggian ya men-trigger bank sentral kita mulai bergerak kalau inflasinya ketinggian.
Tapi saya yakin dengan koordinasi pemerintah yang baik selama ini, inflasi masih akan bisa dikendalikan karena cara pemerintah mendistribusikan barang sudah tahun-tahun sebelumnya. Baik, so yang berikutnya mungkin tadi seperti Anda singgung adalah pengetatan kebijakan moneter di sana di Amerika. Sebetulnya itu siklus yang biasa. Ketika Amerika tumbuhnya terlalu cepat, dia akan coba rem ekonominya, bukan untuk menghancurkan ya, untuk direm sedikit supaya nggak kepanasan. Biasanya sih pasar global panik, dia pikir ekonominya akan resesi segera gitu. Tapi saya yakin orang Amerika nggak sebodoh itu. Ngapain dia hancurkan ekonominya? Jadi saya duga nanti setelah naik pun mungkin ada kejutan 1 bulan pertama, tapi setelah itu ekonom-ekonom akan merubah pandangannya. Oh, ini cuma ngerem ekonomi, jadi ekonomi akan terus sustainable, bertumbuh dalam waktu panjang. Jadi walaupun ada risiko seperti itu, hanya akan pendek sekali. Dan saya pikir biasanya setelah dia naikin bunga, itu ekonomi akan tumbuh terus dalam waktu yang panjang, 7 tahun, 8 tahun, sampai 10 tahun kalau Amerika. Jadi prospek 7 tahun ke depan, 8 tahun ke depan, ya nggak jelek-jelek juga. Kalau itu yang dimengerti oleh pasar. Memang ketika pasar nggak ngerti, ya dia bilang, oh bunga akan naik. Ekonomi akan hancur. Nggak seperti itu kebijakan moneter. Jadi mereka naikkan bunga untuk memperlambat ekonomi supaya ekonomi bisa tumbuh di laju pertumbuhan ekonomi potensial. Artinya dia bisa bertumbuh dalam waktu yang panjang tanpa menyebabkan inflasi yang berlebihan. Jadi kalau saya lihat sih ada risiko, tapi relatif terkendali.